kalau saya kejauhan dan jadi jumping gambarnya. Iya, diseimbangkan sama narasumber supaya nggak jumping. Udah di live kan belum? Kalau segini nih. Cukup. Ya, nanti kan seimbang sama. Gak apa-apa langsung sekarang. Oke. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami, tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya Yuni bisa menjumpai kembali dalam sajian Kiprah Indonesia tentunya ya, yang seperti biasa menyampaikan informasi-informasi ataupun juga materi-materi yang bisa menambah wawasan pastinya dan
kita akan berbicara untuk hari ini tentang strategi komunikasi untuk meningkatkan siswa sekolah dasar ya, dengan keamanan cyber dan manajemen usaha. Nah, nanti yang akan menjelaskan ada Ibu Karlina Karadina Justisia SPD MPD dari Universitas Merdeka Malang. Dan saya akan menyapa dulu melalui Zoom. Ini kita ngobrolnya ya. Bu Karlina, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, kabar baik Bu Karlina ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, ini sudah nampak ini. Ini gimana nih? Kita berbicaranya tentang strategi komunikasi untuk meningkatkan siswa sekolah dasar dengan keamanan cyber dan manajemen usaha begitu ya. Iya. Nah, ini ada dua berarti ya, keamanan cyber dan manajemen usaha. Sama-sama keamanan, strategi keamanan dan manajemen cyber, Bu. Gitu. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ini. Siswa sekolah dasar berarti ini ditujukannya untuk siswa-siswa sekolah dasar ya Bu ya? Iya, untuk sekolah dasar. Jadi memang dari kementerian itu sudah ada semacam kurikulumnya Bu, untuk memberikan edukasi literasi digital khususnya. Nah, ini kurikulum tersebut dirancang memang sasarannya adalah untuk siswa sekolah dasar. Itu. Yang diajarkan itu tentang apanya nih Bu? Ada enam hal di dalam modul literasi digital untuk sekolah dasarnya itu. Tapi di sini saya mengambil dua, yaitu strategi keamanan dan juga manajemen cybernya. Gitu. Kalau sekolah dasar apa memang bisa mengikuti tentang materi tentang cyber begitu? Iya, karena kan untuk zaman sekarang ya Bu ya, anak-anak itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Nah, jadi kan kebanyakan mereka juga sudah punya akun-akun media sosial, contohnya misalnya Instagram, TikTok. Nah, untuk menghindari kejahatan yang ada di dunia maya itu perlu adanya literasi digital ini. Seperti itu. Jadi karena dinilai siswa-siswa sekolah dasar sekarang juga udah pinter-pinter begitu ya Bu ya. Pinter. Nah itu. Jadi tidak hanya untuk melihat YouTube atau game saja, jadi dimanfaatkannya untuk artinya seperti apa mungkin Bu bisa dijelaskan tentang untuk jadi lebih untuk memproteksi mereka. Jadi kan ada banyak kejahatan siber di dunia maya itu Bu. Nah, jadi mereka kita bekali dengan ilmu supaya mereka bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Misalnya kebocoran informasi, kemudian ada informasi data diri yang mungkin mereka tidak sengaja mengeksposnya di dunia di media sosial mereka seperti itu. Jadi perlunya ada pengetahuan kalau misalnya informasi diri yang boleh dibagikan atau tidak itu apa saja seperti itu contohnya. Iya. Untuk keamanan data pribadi jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan barangkali ya. Betul sekali. Nah kemarin sudah diajarkan di sekolah mana nih Bu? Kebetulan saya ke SDN Cipto Mulyo 2 Malang Bu. SDN. Nah yang menerima ini kelas berapa Bu? Disarankan waktu itu kelas 5. Kelas 5 diarahkan, maksudnya kalau misalnya mau masuk ke kelas yang lebih kecil itu sepertinya anaknya juga seperti belum bisa terlalu menangkap gitu Bu. Jadi diarahkan untuk yang kelas besar yaitu kelas 5.
Nah, yang disampaikannya apa saja nih ke mereka ini, Bu? Yang saya sampaikan di situ kita kegiatan edukasi, masuk ke dalam kelas, kita menyampaikan 2 materi. Nah, di sini kami menyampaikan ada materi tentang digital trails atau jejak digital. Nah, di sini kira-kira informasi apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dibagikan ketika saya menggunakan media sosial. Contohnya, yang tidak boleh itu adalah umur, kemudian nama sekolah itu sebenarnya juga tidak boleh kemudian alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Nah, itu adalah jenis-jenis informasi yang harus mereka simpan sendiri saat menggunakan internet atau media sosial. Seperti itu. Itu yang pertama. Kami menyampaikan materi tentang digital trails atau jejak digital. Kemudian yang kedua itu kami juga menyampaikan materi tentang pengamanan kata sandi. Jadi kami mencoba mengajari adik-adik di sana itu bagaimana sih cara membuat kata sandi yang aman, yang benar, tapi masih tetap mudah diingat. Ibu. Jadi kan kalau selama ini kita tidak memungkiri kalau membuat kata sandi itu kan nggak muter-muter dari informasi kita sendiri pakai nama, kemudian tanggal lahir, kadang-kadang kan begitu. Nah, kita coba sosialisasikan kalau membuat kata sandi yang aman itu justru tidak menggunakan kombinasi nama dan juga tanggal lahir. Jadi mereka kita ajari bahwa kata sandi yang benar dan yang aman itu terdiri dari minimal 8 karakter dan kombinasi angka dan huruf. Nah, kemudian untuk kata sandinya itu kita ambil dari sebuah frase. Jadi ambil satu frase pendek yang unik. Unik di sini supaya memudahkan kita untuk mengingat. Baru kita ambil dari situ, misalnya kita ambil, misalnya ada frase saya suka kodok misalnya seperti itu. Nah, kita ambil dari kombinasi dari ketiga kata tersebut. Berarti kan saya suka kodok. Su, ko, misalnya seperti itu. Nah, kita ambil dari kombinasi itu frasenya. Kemudian kita pikirkan angka yang angka untuk mengkombinasi frase tersebut. Misalnya kita ambil 5, 8, 9 misalnya seperti itu. Sa, suko, 5, 8, 9. Nah, untuk frasa yang tadi itu juga perlu ada yang kapital. Jadi misalnya Sasuko, S-nya besar, kemudian K-nya juga besar. Nah, itu adalah contoh pembuatan password yang aman dan juga mudah diingat karena frasanya yang frasa yang unik tadi. Jadi seperti itu. Kayaknya kalau yang seperti ini tidak hanya anak SD ya. Orang dewasa juga kadang-kadang tidak terpikir. Apalagi seusia-usia saya ini tidak mau ribet gitu, cukup yang mudah diingat saja. Iya, makanya itu. Iya. Saya juga dari sini juga jadi belajar, Ibu. Kalau selama ini kan mungkin dari kombinasi nama dan juga tanggal lahir. Nah, ternyata itu yang yang justru lemah gitu kalau kita buat kata sandi seperti itu. Iya, jadi memang kalau anak-anak itu kan tidak tahu cara menyembunyikannya begitu ya, menyembunyikan terutama data pribadinya. Nah, ini bagaimana cara menyembunyikannya ini? Umur, nama sekolah, karena kan walau bagaimanapun di situ ditanya ya ketika kita mau mendaftar itu ditanya umur, alamat, tanggal lahir gitu. Iya.
Kalau itu lebih ke misalnya di akun Instagramnya atau di akun TikToknya itu kita tidak mencantumkan informasi-informasi pribadi tersebut. Hmm. Jadi Jadi, seperti itu. oh gitu. Ya, Iya, pastinya mereka belum paham ketika ada pertanyaan seperti itu diisi saja gitu ya. iya. Iya. Barangkali kemarin ada anak-anak yang punya apa ya masalah-masalah yang disampaikan ini ke Bu Karlina. Iya, jadi sebelum kita memulai materinya, saya minta coba satu anak untuk misalnya eh, apa akun yang dia punya itu punya kombinasi passwordnya seperti apa gitu. Jadi ketika saya tanya ya waktu itu memang kombinasi itu nama dan juga tanggal lahirnya. Jadi kan sangat mudah sekali untuk ditebak itu. Iya, mungkin umumnya seperti itu ya. Iya, Dan kebanyakan itu, seperti iya kebanyakan pasti itu supaya mudah diingat tadi. Nah, Iya. untuk apa ini kaitannya dengan manajemen usaha ini? Apakah anak SD memang sudah diajarkan untuk usaha itu? Manajemen usaha. Manajemen cyber, Ibu. Oh, manajemen cyber. Bukan manajemen usaha. Iya, iya, iya. Nah, ini cara memanajenya seperti apa ini, Bu Karlina? Iya, dengan dua hal itu tadi, Ibu. Jadi kalau untuk yang strategi keamanan ini tadi itu ada dengan membuat kata sandi yang aman dan yang benar. Kemudian manajemen cybernya itu adalah pengelolaan informasi data diri ketika kita berada di internet. Jadi lebih hal itu sih, Ibu. Makanya tadi saya agak berpikir juga ternyata saya salah menulis nih. Keamanan dan manajemen cybernya ya. Iya. Nah, keamanannya ini kan tidak hanya ini barangkali ya Bu ya, setelah apa namanya, setelah kita menggunakan passwordnya, kemudian kita mengisi datanya, kemudian itu dinilai aman. Mungkin tidak. Dinilai amannya itu untuk sekarang itu sepertinya untuk website sudah difasilitasi dengan sebuah indikator, Ibu. Jadi ada indikator lemah atau kuatnya password kita. Jadi kan ketika kita mengisi data diri itu kan pasti nama kita sudah ada di kolomnya itu, Bu. Nah, ketika kita membuat password itu ada website yang baik ya, Bu ya. Jadi ada website yang memang sudah ada indikatornya bahwa password yang kita create atau yang kita buat itu lemah. Jadi ada indikatornya. Seperti itu. Website yang baik seperti itu sih, Bu. Oh, itu jadi kalau misalkan passwordnya itu lemah, kita bisa tahu aja bahwa itu passwordnya lemah gitu. Iya, bisa tahu. Jadi ada indikatornya. Nah, untuk jejak digital tadi, berarti ini kan data-data yang sebetulnya kan tidak boleh orang tahu ya. Ini sangat pribadi sekali begitu. Sementara kita harus mengisi gitu nama ini. Lantas bagaimana caranya agar jejak digital ini bisa aman atau bisa terkunci supaya orang lain tidak bisa melihat gitu? Atau bolehkah ini diisi tapi misalnya umurnya harusnya 8 tahun, isilah 10 tahun gitu supaya mengelabui pelaku kejahatan ini. Iya. Kalau itu lebih ke itu, Bu. Jadi misalnya mungkin kita ambillah Instagram gitu. Instagram. Nah, di Instagram itu kan sekarang sudah banyak sekali fitur gitu. Misalnya fitur tanya jawab gitu, Bu. Yang ask a questions kalau nggak salah itu. Nah, kita tidak memberi informasi kita informasi yang apa tadi?
informasi terlarang di apa ya, semacam membuat postingan gitu Bu. Jadi kita menghindari hal-hal itu supaya kita tidak meninggalkan jejak. Nah, bukan lebih ke data diri yang waktu kita mengisi media sosial, mengisi misalnya daftar akun Instagram gitu, bukan lebih ke itu sih, lebih kepada postingan yang mereka buat. Atau mungkin kadang di bio-nya, di bio Instagramnya itu kan juga kita bisa menulis apapun. Nah, kita menghindari informasi-informasi yang terlarang itu tadi untuk kita bagikan ke halayak, karena semuanya kan bisa akses itu Bu. Nah, seperti itu. Apalagi kalau bio, jadi tanpa perlu kita follow, itu kan sudah terlihat oleh siapa saja. Jadi kita hindari informasi-informasi tersebut untuk bisa tercantum di media sosial kita. Jadi itu ya. Iya. Kemarin di SDN Cipta Mulyo ya. Ya, SDN Cipta Mulyo 2. Yang kira-kira yang pengguna untuk apa namanya? Jejak digital ini memang kebanyakan kelas 5 yang efektifnya ya kelas 5, kelas 6 barangkali ya. Hanya kalau untuk kelas 3 itu mungkin dia hanya sebatas menggunakan hanya untuk melihat YouTube barangkali ya, game-game gitu ya. Iya. Bahkan waktu kami melakukan survei itu semuanya 100% punya media sosial, dan 100% itu hampir 99% kalau nggak salah itu punya TikTok, Bu. TikTok, Instagram itu yang sudah paling wajib ditulis di situ. Padahal SD itu ya. SD, iya. Tapi sudah bisa bermedsos seperti Sudah itu. bisa. Iya. Iya. Jadi kemarin tuh apa yang disampaikan Bu Karlina tentang strategi yang apa ya, yang kira-kira bisa dikatakan aman gitu untuk mereka? Jadi strategi yang aman itu tadi saya sampaikan bahwa jangan pernah sekali-sekali membagikan informasi tentang diri kalian. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan tadi, seperti nama lengkap, kemudian alamat rumah, kemudian nama sekolah, bahkan ya ada informasi yang boleh mereka bagikan. Jadi contohnya seperti hobi, kemudian makanan favorit, itu masih bisa dibagikan informasi-informasi tersebut. Tapi kalau sudah menyangkut data diri, data pribadi, itu jangan sampai kalian sebarluaskan di media sosial kalian, karena itu akan meninggalkan jejak untuk pelaku kejahatan. Misalnya seperti itu. Mereka bisa jadi incaran. Cara melindunginya gimana? Cara melindunginya dari pelaku kejahatan tersebut dengan itu tadi, dengan tidak men-share informasi data diri, kemudian juga pentingnya keamanan kata sandi di akun media sosial kita, karena kan kalau misalnya kata sandi kita tidak secure, tidak aman, itu kemungkinan untuk dibobol itu kan juga tinggi itu Bu. Dan juga memang baiknya itu kata sandi itu tidak digunakan terus-menerus. Jadi mungkin selang beberapa tahun itu kita perlu mengganti gitu ya. Mengganti kata sandi dengan kata sandi yang lain seperti itu. Iya. Jadi supaya amannya seperti itu. Nah, misalkan ada yang masuk misalkan ke akunnya, salah satu akun, tetapi itu dinilai, kalau anak SD kan tidak bisa menyeleksi ya Bu ya. Iya. Apakah ini hanya jebakan gitu ya, atau ini betulan gitu? Mereka mungkin belum bisa menyeleksi seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, itu bagaimana itu caranya kita ya untuk menyeleksi seperti itu? Karena kadang-kadang kita aja yang sudah usia seperti ini terjebak ya. Iya. Makanya banyak terjadi kasus-kasus awalnya dari medsos itu. Iya, betul sekali.
Berarti ini harus ada kolaborasi dengan orang tua. Maksudnya ketika seorang anak itu memiliki media sosial, itu harus dengan sepengetahuan orang tuanya. Jadi orang tua bisa, atau mungkin email yang digunakan itu adalah email orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang apa ya namanya, suspicious, aktivitas yang aneh seperti itu kan kadang terkirim ke email orang tuanya. Jadi misalnya device ini dibuka di maksudnya akun Anda dibuka di device ini, padahal kita tidak punya device ini. Berarti kan ada yang sedang mencoba membobol akun media sosial kita. Nah, itu pentingnya peran orang tua di situ untuk mengecek aktivitas bermedia sosial putra-putrinya. Jadi seperti itu. Atau lebih aman nggak usah dulu punya medsos ya kalau usia-usia Harapannya seperti itu. Tapi nanti katanya tidak maju, tidak kreatif gitu ya. Hanya ya jarang sih yang terpikirkan ada apa namanya bahayanya gitu ya ketika anak-anak bermedsos. Kadang-kadang kita juga sudah terlena, sudah senang gitu ya dengan medsosan, tidak terpikir bahwa itu bisa bahaya yang mengintai. Dan ibaratnya apa ya, bisa dicuri begitu ya data-data kita. Kadang-kadang data kita tersebar, itu kan bisa juga ya. Nah, padahal kita sudah menggunakan passwordnya, sudah ini, tapi kenapa ya masih bisa dibobol gitu password kita, kemudian orang itu menggunakan akun kita untuk memanfaatkan untuk kejahatan, misalkan kasus penipuan, sering kan ada yang minta bantuan begitu. Iya. Berarti orang tersebut ilmunya sudah tinggi ya Bu ya. Iya, mungkin misalnya kalau kadang kan kita ini kita ya Bu ya, misalnya kita mau daftar sesuatu gitu, mengharuskan pakai memfoto KTP. Nah itu, jadi kita sebaiknya itu tidak 100% langsung foto KTP-nya, tapi kita kasih seperti watermark gitu Bu di KTP-nya. Jadi untuk keperluan apa gitu. Nah, jadi itu salah satu cara sih untuk apa? Biar KTP kita tidak disalahgunakan. Informasi data diri kita juga tidak disalahgunakan. Seperti itu. Karena saya pernah ini saya rasanya tidak mungkin gitu. Teman saya tiba-tiba meminta bantuan, yang kebanyakan sih minjam uang begitu ya. Pinjam uang, kemudian karena saya harus bayar anak saya sekolah besok ujian, apa macam-macam alasannya. Tapi saya lihat kok dia nge-upload terus ini kegiatan dia, piknik, jalan-jalan ke sini hampir setiap hari dia gitu. Katanya tidak punya uang, tapi kok dia WA saya untuk meminjam uang untuk biayakan kuliah anaknya seperti itu ya. Terus saya pikir hampir-hampir saya mau membantu gitu, tapi kok setiap hari di medsosnya itu dia selalu pamer-pamer apa gitu ya. Jalan-jalan ke sini, besoknya ke sini. Berarti kan kalau jalan-jalan punya uang, kenapa untuk anaknya sekolah tidak punya? Saya sempat berpikir begitu. Hampir sempat saya balas juga sih, waduh saya gimana ya, masih ragu gitu, belum menjanjikan. Nah, terus saya pikir apa iya benar, tapi tidak saya tindak lanjuti lagi. Saya mau tanya pun saya takut tersinggung ya. Iya. Banyak orang seperti itu Bu. Iya. Artinya kan minimal akunnya itu sudah bisa dipakai oleh orang tanpa sepengetahuan si pemiliknya begitu ya Bu ya. Iya. Berarti kan ada yang mencoba untuk menghack untuk akun media sosialnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya kita orang dewasa gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak SD tadi? Nah, itu. Makanya itu Bu. Mungkin kita bekali
misalnya nanti anak-anak kita dengan literasi digital ini supaya lebih melek gitu untuk masalah digital ini. Jadi awareness-nya kita bangun bahwa apa saja sih yang boleh kamu lakukan di dunia maya itu. Seperti itu. Ya, karena mereka kan masih belum bisa menyeleksi ya Bu ya. Ya, belum bisa menyaring juga. Untungnya kalau saya kemarin dari gaya bahasanya aja beda gitu. Nah, yang kemarin tuh yang saya lihat, loh kok gaya bahasanya seperti ini, padahal teman saya itu gaya bahasanya tidak seperti ini meskipun dia melalui WA, padahal saya komunikasinya itu kemarin itu melalui medsos gitu. Tapi tiba-tiba dia japri gitu ke saya untuk minjam uang, tidak melalui medsos lagi gitu. Waduh. Hampir ini saya. Oh berarti yang japri ke Bu Yuni itu kemungkinan orang lain ya Bu ya? Tapi menggunakan akunnya, nomornya teman saya gitu. Iya. Hanya kalau saya lihat dari sisi gaya bahasanya juga kok beda. Gaya bahasa teman saya ini tidak seperti ini gitu. Iya. Nah, ini kan yang dikhawatirkan mungkin banyak ya kasus-kasus seperti ini, tidak hanya saya, tapi misalkan ada yang anak ibu kecelakaan ini sekarang berada di rumah sakit, saat ini juga memerlukan biaya, minta ditransfer, kan itu juga pernah terjadi seperti itu ya. Karena artinya kan nomor kita ini kan sudah ditahu mereka bisa di ini ya. Nah, untuk anak-anak SD ini apa ya yang harus dilakukan untuk misalkan dilarang untuk tidak bermedsos pun tidak mungkin begitu ya. Jadi kembali ke untuk strategi komunikasinya gimana nih Bu Karlina? Strategi komunikasi ke anak-anak, iya. Mungkin dengan kita cari sources yang misalnya bisa menarik anak-anak. Jadi misalnya ada video, kita gunakan video. Itu kan lebih membuat mereka untuk tertarik. Wah, apa sih yang akan saya pelajari? Nah, seperti itu. Jadi kita beri pemahaman. Jadi waktu kami masuk ke dalam kelasnya ini, kami putarkan video, Ibu. Jadi kami carikan materi yang memang untuk anak sekolah dasar. Jadi salah satu penyampaiannya kita mulai dulu dengan video ini. Jadi kita mulai dengan video tentang digital trails itu tadi. Jadi setiap kita berinteraksi itu kita meninggalkan jejak. Apakah jejak yang kita tinggalkan itu baik atau buruk untuk kita? Jadi seperti itu. Jadi kemarin itu diperlihatkan di video ketika kita sudah melakukan membuat satu konten misalkan begitu ya. Iya. Meskipun sudah dihapus, tapi jejak itu masih bisa dilihat begitu. Itu diberikan pengertian kepada anak-anak supaya anak-anak paham seperti itu. Kemudian untuk solusinya bagaimana Bu Karlina? Untuk solusi apa Bu? Solusi ya apabila anak-anak sudah terlanjur barangkali ya sudah terlanjur membuat konten-konten seperti itu gitu supaya akunnya aman gitu. Untuk solusi mungkin lebih ke kedepannya Bu. Jadi lebih diingatkan kembali kalau memang apa yang ditinggalkan itu kira-kira berdampak buruk atau tidak ke dirinya. Misalnya kan kalau meninggalkan jejak nama lengkap itu kan pasti kedepannya akan berefek gitu ke dirinya. Nah maka dari itu untuk kedepannya jangan pernah lagi menyebarkan informasi yang tidak boleh disebarkan di media sosialnya. Lebih kepada kedepannya sih Bu. Tapi kemarin anak-anak memang ini ya Bu, mungkin merasa bahwa mereka sudah membuat konten-konten yang bisa
keamanannya ini bisa dijebol barangkali gitu ya. Iya. Ya kaget juga barangkali anak-anak ini begitu tahu penjelasan dari Bu Karlina seperti itu. Iya, mereka ya cukup untuk awalnya kan kami coba rancang itu tebak-tebakan gitu, Bu. Ini kalau informasi ini boleh nggak kira-kira diposting di Instagram kalian gitu. Waktu itu informasi tentang tanggal lahir. Itu ada yang menjawab boleh gitu. Padahal itu adalah salah satu informasi yang tidak boleh kita sebarkan. Itu nanya tanggal lahir. Seperti itu. Jadi mereka itu kemarin kita juga lakukan tanya jawab. Kalau misalnya ada yang berhasil menjawab, itu kita beri sedikit reward gitu, Bu. Jadi mereka jadi rebutan gitu, semangat untuk menjawabnya. Alhamdulillah kemarin antusias sekali. Pertanyaan apa ini yang disampaikan kemarin ke anak-anak? Iya itu, jadi selain informasi yang boleh dan tidak disebarkan, kemudian ada juga kombinasi password itu. Jadi untuk membuat kombinasi password itu apa saja itu. Jadi yang pertama mulai dengan sebuah frasa, kemudian ambil suku kata dari frasa tersebut. Kemudian pikirkan kombinasi dengan angka. Nah itu. Jadi mereka berebut menjawabnya. Berarti mereka cerdas-cerdas ya, dijelaskan sebentar saja mereka sudah paham. Iya, sengaja kami cari materinya itu kami adaptasi dari bahasa Inggris waktu itu, Bu. Adaptasinya dari bahasa Inggris. Cuma kita adaptasi, kami campur bahasanya pakai bahasa Indonesia. Jadi supaya anak-anak itu lebih paham. Seperti itu. Apakah dari setelah mendengar penjelasan dari Bu Karlina mereka juga akhirnya ingin merubah passwordnya gitu? Iya, jadi setelah kami selesai melakukan penjelasan, kemudian kami coba minta mereka semuanya, jadi ada 25 anak waktu itu, Bu, membuat salah satu contoh password sesuai dengan kaidah password yang aman tadi. Jadi saya minta semua masing-masing pikirkan sebuah frase yang mudah diingat, kemudian ambil 2 suku kata, kemudian kombinasi angka dan juga huruf kapital. Jadi alhamdulillah mereka semua berhasil membuat kombinasi password yang baru, yang aman dan juga mudah diingat itu. Kalau misalkan lupa ini password ini, biasanya kan kita catat ya, entah di mana dicatatnya. Kalau lupa kan bisa dilihat begitu. Ini juga kan nggak aman juga sebetulnya. Iya. Nah, itu bagaimana solusinya ya, Bu ya? Kalau misalkan kita lupa passwordnya apa gitu. Kalau solusinya itu biasanya kita gunakan fitur lupa password yang ada di websitenya, Bu. Itu aja ya. Ya berarti kan kita harus memikirkan frase baru. Kita buat password baru di situ. Berarti sebaiknya password itu tidak usah ditulis ya, Bu ya? Kalau iya, Bu, kalau misalnya ditulis berarti nanti mungkin juga ada yang bisa mengakses notes kita tentang passwordnya itu. Berarti kan password kita jadi bocor juga, Bu. Iya. Makanya itu kita pikirkan satu frase yang unik. Jadi supaya mudah diingat-ingat itu tadi. Iya. Nah, kemarin anak-anak menggunakan medianya kan, kalau anak-anak tidak boleh membawa HP nih, Bu, ke sekolah. Kemarin kita media sosialisasinya, Bu. Iya. Oh ya, kita pakai ini aja sih, Bu, pakai PowerPoint, kemudian kita tampilkan di LCD. Alhamdulillah juga sekolahnya support gitu, Bu. Jadi kita langsung pakai PowerPoint itu aja.
Kemudian ya kita cuma bawa speaker gitu, karena kan kita pakai video. Jadi kemarin yang diajarkan hanya bagaimana keamanan tentang jejak digital dan kata sandi saja ya. Iya, jadi dari 6 literasi digital sekolah dasar kami ambil 2. 6 literasi digital. Iya. Itu apa aja ya Bu ya? 6 literasi digital itu ada manajemen waktu, perlindungan dunia maya, pengelolaan keamanan siber, pengelolaan privasi, itu masuk ke materi saya, Bu. Kemudian berpikir kritis dan juga empati digital. Tapi baru 2 kemarin yang diinikan ya. Waktu itu kami terapkan 2 dari 6 tersebut. Iya. Nah, yang manajemen cyber ini saya kok agak kurang paham ya. Maksudnya seperti apa ini? Jadi lebih ke pengelolaannya saja sih Bu. Pengelolaan ketika kita menggunakan media sosial itu bagaimana kita bisa mengelola apa namanya, keamanan. Jadi kalau yang manajemen cyber ini itu lebih ke, ya itu salah satunya dengan membuat password yang aman itu tadi, Bu. Aman tapi mudah diingat. Jadi pengelolaannya seperti apa? Pengelolaan keamanan siber. Ada yang kurang sepertinya. Pengelolaan keamanannya ya. Iya. Terutama di penggunaan passwordnya sebaiknya sering diganti begitu ya. Diganti kombinasi huruf dan angka itu tadi. Iya, itu saja ya yang disampaikan ke anak-anak. Pastinya anak-anak juga hanya untuk kontennya sendiri barangkali dikasih tahu mana konten yang aman ataupun layak begitu ya untuk anak-anak. Kemudian kasih tahu juga bahwa kalau anak-anak itu layaknya nontonnya tayangan seperti apa begitu. Kemarin tidak sampai ke situ sih Bu, jadi lebih ke pengelolaannya saja. Berarti iya, berarti tidak terlalu sulit barangkali untuk anak-anak memahami ini ya. Dan mereka pastinya senang mendapat ilmu seperti ini. Jadi menyadari bahwa ternyata apa yang dilakukan mereka ini yang tadinya yang penting mereka bisa bermedsos begitu ya. Iya. Hanya medsos yang aman seperti apa, mereka juga akhirnya pada tahu ya Bu ya. Iya. Dan untuk mencegah ataupun mengetahui mereka itu supaya tahu bahwa akunnya ini kok ada yang akunnya ini kok sepertinya ada yang istilahnya apa ya, meretas gitu ya. Istilahnya ada yang meretas itu mereka kan juga tidak paham ke sana barangkali. Kalau itu berarti perlu sosialisasi juga Bu. Jadi seperti kalau misalnya ada indikasi akun kita diretas, itu seperti yang tadi saya contohkan, ketika kita menerima email kan media sosial kita biasanya terhubung dengan email itu Bu. Nah kalau misalnya kita menerima email bahwa your account has been misalnya dibuka di device ini, Pak. Pada saat itu kita tidak pernah membuka akun kita di device ini misalnya. Contohnya WhatsApp, itu kan kita bisa buka di device mana saja itu Bu. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang perlu kita curigai. Gitu. Kalau misalnya kalau Instagram itu biasanya ada lokasinya Bu. Jadi pernah Instagram saya itu ada yang mencoba membuka tapi lokasinya bukan di Indonesia, di luar negeri. Nah, jadi kan itu bisa kita jadikan contoh indikasi kalau misalnya akun kita ada yang mencoba meretasnya. Tapi anak-anak juga dikasih tahu seperti itu ya. Iya, baiknya juga kita perlu kasih tahu ke anak-anak. Iya. Saya juga dulu pernah
lokasi saya ini ada di mana begitu. Saya coba buka. Ternyata ya itu ada pemberitahuan itu ada yang sedang mencoba membuka email Anda begitu, padahal kita sendiri yang sedang membukanya, hanya mungkin barangkali karena beda ruangnya, beda tempatnya, beda lokasinya. Itu juga salah satu keamanan dari medsosnya begitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Tidak terasa ini ngobrol kita ini ya sudah mau waktunya sedikit lagi. Barangkali dari obrolan kita ini apa yang harus disampaikan ataupun diketahui oleh para siswa tentang keamanan dan manajemen cyber ini, Bu? Jadi harapan saya itu semoga kegiatan seperti ini tuh tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi perlu adanya peran dari sekolah juga. Jadi mungkin mereka lebih mendatangkan dari dinas apa ya, Kominfo ya. Nah, terkait melakukan sosialisasi terkait hal-hal seperti ini. Jadi memberikan literasi digital kepada anak-anak sekolah dasar. Kemudian peran orang tua juga sangat perlu. Jadi kalau untuk yang sekolah di rumah kan mereka waktunya lebih banyak gitu loh. Jadi perlu juga orang tua tidak membiarkan anaknya begitu saja ketika mereka bermain media sosial. Mungkin salah satu caranya itu adalah mungkin untuk emailnya itu adalah menggunakan email orang tua. Jadi kegiatan-kegiatan apapun yang terjadi di media sosial itu bisa langsung orang tua itu mengetahui. Kemudian mungkin ada diberi pembatasan pembatasan waktu ketika mereka mengakses media sosial tersebut. Jadi tidak kita biarkan saja, kita juga perlu kontrol mereka ini lagi nonton apa sih sebenarnya gitu. Juga kalau misalnya mereka pada suatu saat mungkin ketahuan sedang menonton sesuatu yang mungkin kurang pantas untuk seusianya. Nah, kita tuh untuk cara menegurnya itu juga tidak langsung gitu, Bu. Jadi mungkin kita perlu pendekatan yang halus kepada mereka. Jadi kan kadang kalau misalnya kita langsung tegur keras di situ, mungkin suatu saat di suatu kesempatan mereka juga bisa mengaksesnya secara diam-diam. Masalahnya kan anak-anak itu lebih pintar dari orang tuanya. Iya. Makanya itu kita perlu menyadarkan mereka gitu. Kita melakukan pendekatan bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton itu berefek buruk untuk mereka. Jadi seperti itu. Iya, anak sekarang kan pintar-pintar ya, dilarang, tapi dia bisa diam-diam. Kadang-kadang ketika dilihat sedang lihat apa, cepat-cepat ditutup. Enggak kok, ini sedang lihat yang di muka yang lain yang dikatakan bolehlah kalau lihat itu. Nah, anak-anaknya yang lebih pintar ini masalahnya ya, dari orang tua. Jadi orang tuanya juga harus lebih pintar lagi. Kalau anak-anaknya pintar dalam bermedsos, orang tuanya pintar dalam mengendalikan barangkali itu ya, mengendalikan. Baik, Ibu Karlina, terima kasih atas wawasannya, dan saya pun ternyata baru tahu kalau ternyata pengamanan kata sandi ini harus menggunakan apa tadi? Yang frase yang unik, kombinasi angka. Iya, baik. Nanti mau saya coba juga ini. Iya, Ibu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga menambah wawasan, dan pastinya ini terutama untuk para orang tua supaya bisa mengendalikan anaknya ya, mengontrol, mengawasi anaknya. Jangan sampai kalah pinter gitu ya sama anaknya. Baik, kita akhiri obrolan kita Kiprah Indonesia hari ini, dan sukses untuk Ibu Karlina.
Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Karlina, terima kasih juga. Dan pendengar, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Karlina tentang strategi komunikasi untuk meningkatkan siswa sekolah dasar, tentang keamanan cyber dan manajemen cyber yang sudah Bu Karlina sampaikan ini di SDN Cipto Mulyo Malang ya. Jadi semoga bermanfaat. Kalaupun di sekolah Anda belum menerima pembinaan ini, minimalnya mendengar acara ini akhirnya bisa menyadari dan bisa disosialisasikan ke anak-anak sekolah dasar ya. Dan pendengar, itu tadi sajian Kiprah Indonesia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang.